Terima kasih Bapa yang baik, Kaulah penolong yang setia bagi kami. Pertolongan-Mu selalu nyata atas kami semuanya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, haleluya.
sumber pertolongan, sumber kekuatan, Yesus Tuhan. Haleluya, terpuji namamu, ajaib kuasamu. Haleluya, Yesus, kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Tetap bersyukur, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya. Keadaan memang seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Akan tetapi, firman Tuhan katakan dalam segala hal, dalam segala situasi, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu Allah yang berkuasa, Dia Allah yang baik. Dia layak untuk selalu menerima pujian, selalu menerima penyembahan kita, dan seterusnya. Jadi apapun juga keadaannya sebetulnya tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya sama sekali. Justru kaitannya itu adalah dengan Tuhan sendiri. Tapi gimana saya sedang mengalami keadaan yang sulit seperti ini? Itu nanti urusannya Tuhan. Ya. Coba kita lihat contoh ya, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb.
Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Nah, puji nama Tuhan. Dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 ini, kita lihat bagaimana orang Israel sedang berada di dalam keadaan yang sulit. Yaitu di sini kita lihat bagaimana mereka ditindas oleh Raja Aram yang bernama Kushan Rishathaim. Ya memang keadaannya sulit. Mereka ditindas. Tetapi ada Tuhan. Diceritakan di sini, Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Coba kita lihat. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan itu penyelamat, Tuhan itu penolong. Dia tidak pernah tidak mau menolong, tidak pernah tidak mau menyelamatkan. Memang orang Israel pada waktu itu susah karena ditindas oleh Kushan Rishathaim, Raja Aram tersebut. Nah, kita tahu pada masa itu belum ada human rights atau hak asasi manusia atau HAM, maka manusia yang merasa lebih kuat akan melakukan semaunya, sesuka-suka mereka. Pada masa itu, hukum dan sebagainya belum seperti sekarang. Kita bisa bayangkan betapa susahnya orang Israel. Kushan Rishathaim, Raja Aram, dan tentunya juga dan anak buahnya bisa melakukan sesuka mereka, sewenang-wenang. Biasanya yang sering terjadi adalah penjarahan makanan, bahan makanan, dan sebagainya. Itu biasanya yang sering dilakukan oleh para penindas. Ya. Memang demikian halnya. Mereka cuma ingin dirinya senang, nggak peduli orang lain nggak bisa makan, pokoknya dirinya bisa makan. Dan seterusnya. Juga berbagai hal yang lain. Dan orang Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka cuma bisa berseru kepada Tuhan. Nah, ternyata Tuhan itu penyelamat. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihatnya bahwa bersyukur itu betul-betul sesuatu yang utama untuk dilakukan. Bukan sampingan. Ketika orang Israel mengalami hal ini, Tuhan menolong, Tuhan bisa menyelamatkan dan terbukti menyelamatkan. Otniel dipakai oleh Tuhan. Dan detailnya kita lihat dalam ayat 10. Bukan cuma dibangkitkan, menjadi penyelamat atas Israel. Tapi secara detail dikatakan dalam ayat 10 begini. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Coba kita lihat. Tuhan bekerja luar biasa.
lebih detail lagi, roh Tuhan menggerakkan dia, memimpin dia. Berarti pengurapan Allah ada atasnya. Dengan pengurapan itu, maka dia bisa berperang dan memperoleh kemenangan. Memenangkan peperangan. Dan akhirnya bisa membebaskan umat Israel. Yang sebelumnya, tidak ada seorang pun yang bisa berbuat apa-apa ketika ditindas oleh si Raja Aram ini. Oleh karena itu, dalam hal ini, mari kita betul-betul memahami kuasa di dalam mengucap syukur tersebut. Karena hanya Dia satu-satunya penyelamat dan penolong kita. Dia terlalu sanggup. Otniel diperlengkapi dengan kuasa, dengan urapan yang ada, sehingga dia bisa membebaskan umat Israel dari penindasan itu. Dan di dalam ayat yang selanjutnya, ya dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan, orang Israel bisa menikmati keadaan yang baik 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya. Karena dipimpin oleh Otniel yang diurapi oleh Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini, ketika orang Israel ditindas, Tuhan menolong. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur bahwa Dia itu juru selamat. Dia itu penolong kita. Nggak ada yang lain. Nah, tapi kita tahu bahwa semua ini terjadi akibat ya nggak tahu bersyukur tadi. Ya, kalau nggak tahu bersyukur ya seperti ini. Coba kita baca apa sih sebetulnya yang terjadi nih. Kita coba baca mulai ayat yang pertama, ya. Diceritakan di sini, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan pada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Ya, sampai sini saja. Tadi ayat 9 sudah kita baca, ya. Nah, jadi ini yang menyebabkan sebetulnya, yaitu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka dihukum oleh Tuhan, ya, yaitu ditindas oleh Raja Aram Mesopotamia yang bernama Kushan Rishathaim. Dan ini 8 tahun lamanya. Mereka mengalami keadaan yang tidak baik seperti ini. Tadi kita sudah bicarakan bahwa Tuhan itu penyelamat, Tuhan itu penolong. Dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, Tuhan sanggup menolong.
Tapi ternyata dicatat di sini bahwa keadaan yang tidak baik itu akibat dari ulah mereka sendiri yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Cobalah, Tuhan sudah memberikan semuanya yang baik pada mereka. Nggak tahu bersyukur mereka. Buktinya mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang tahu bersyukur, mereka tidak akan melakukan seperti ini. Mereka akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas semua anugerah yang Tuhan berikan. Memang dikatakan di situ masih ada bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan untuk mencobai Israel. Oh, gara-gara Tuhan sih? Bukan, terserah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita kok. Ada bangsa-bangsa lain atau tidak ada dan sebagainya, tidak ada pengaruhnya. Selama kita selalu bersyukur kepada Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Selama kita tetap bersyukur pada Tuhan, maka kita akan selalu hidup setia kepada Dia dan tidak melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi karena mereka tidak tahu bersyukur, menjadi tidak setia, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sampai dihukum. Nah, di sini kita lihat bagaimana kehidupan yang selalu bersyukur itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya, sedikit dijelaskan di sini. Kenapa ada bangsa-bangsa itu? Tuhan katakan kok, itu untuk latihan berperang mereka. Tidak masalah. Kemenangan itu pasti kok. Supaya yang dulu-dulu tidak pernah kenal perang, sekarang sudah terlatih. Ya itu memang sudah polisinya Tuhan. Terserah Tuhan. Kita tidak bisa protes. Kalau saya mestinya gini yang baik lah ya, kalau kita. Tapi Tuhan itu berkuasa dan Dia tahu yang terbaik untuk kita. Tidak masalah semuanya ini. Selama kita itu selalu setia kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Dan dari situ Tuhan katakan dalam ayat 4 tadi, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa atau tidak. Ya, terserah Tuhan, tidak ada masalah. Kuncinya adalah setia, taat pada Tuhan. Nah, ini diwujudkan dalam kehidupan yang selalu bersyukur. Nah, ketika kita selalu bersyukur pada Tuhan, tidak usah khawatir. Mujizat pasti akan terjadi. Coba saudara lihat di sini ya. Keselamatan itu pasti, pertolongan itu pasti, kemenangan itu pasti. Yaitu ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Tidak usah khawatir. Keadaan tidak ada hubungannya kok. Keadaan baik, keadaan tidak baik dan seterusnya. Tuhan sanggup kok. Bahkan yang tidak baik Tuhan sanggup mengubahkan menjadi yang baik kok. Sampai Tuhan mencurahkan urapannya, kuasanya, Roh Kudusnya, supaya orang Israel ini bisa diselamatkan. Otniel dipakai Tuhan luar biasa. Karena setiap saudara yang percaya Yesus, mari kita selalu hidup dalam pengucapan syukur. Kalau kita tidak tahu mengucap syukur ya kayak ini keadaannya. Tapi kalau kita selalu bersyukur pada Tuhan, Tuhan yang mengendalikan semuanya. Jelas kita lihat di sini, God is in control of everything. Selalu bersyukur. Karena kita punya Yesus yang ajaib. Tuhan di atas segala Tuhan yang sangat mengasihi kita.
keadaan orang Israel baik, Tuhan yang memberi. Ketika mereka dalam keadaan yang baik, itu hukuman dari Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka dengan membangkitkan Otniel dan seterusnya. Keamanannya 5 kali lipat dari kesulitan yang mereka alami sebelumnya. Ditindas 8 tahun, amannya 40 tahun. Nah, itulah Tuhan Yesus kita yang ajaib. Oleh karena kita percaya Yesus, bersyukur kepada Dia, pasti ada hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan, kami sehat, dan nama Yesus dipermuliakan. Bahwa darah Yesus akan merupakan tanda perlindungan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.